Hari-hari ini tinggal kita mau lihat yang mana. Kalau kita mau lihat Tuhan melakukan keajaiban, kita akan lihat itu keajaiban. Tapi kalau kita lihat ini tahun yang suram, mengerikan. Bisnis sudah begitu lama digoncang. Kalau kita lewat, kemarin saya waktu kita ke Temanggung lewat Jogja. Kita pesawat pulang, airport cuma ada 2 pesawat yang akan pulang ke Jakarta. Habis itu jam 4 mereka tutup dan pulang. Saya bilang kalau begini terus, ini mengerikan. Lihat Bali, 90% bisnisnya habis. Bahkan mereka yang nyembah di kuil-kuil pura-pura, itu 90% katanya hilang. Kalau kita lihat toko-toko, saya lihat aduh mengerikan kalau kita tidak berdoa. Tapi kalau kita berdoa, kita mesti cek dulu kesehatan rohani kita. Ada orang berdoa tapi nggak nyampe. Karena yang keluar adalah kesedihan. Tidak punya kekuatan. Pernah kan ngalamin hari-hari kita nih nggak punya kekuatan. Doa aja kayaknya bingung gitu. Kayaknya berat banget gitu. Nah hari ini Tuhan mau kita cek kesehatan rohani kita. Seperti sekarang ini kan dikit-dikit rapid test, betul gak? Dikit-dikit tes apa? Itu tes kesehatan jasmani. Tapi yang terpenting sebetulnya kesehatan rohani. Kalau kesehatan rohani kita oke, semuanya oke. Ya, kita akan belajar bagaimana sih maksudnya cek kesehatan rohani. Oke, next. Ya, oke. Kita menghadapi masa yang masih tidak menentu, betul gak? Ya, dan menantang sebetulnya kita nggak tahu vaksin apa nggak vaksin ya. Ini bagaimana ya, vaksin ada banyak yang malah jadi mati, malah vaksinnya ini dan segala macam. Dan nanti katanya firman gereja ribut, vaksin nggak vaksin. Ya, nah jadi semuanya jadi bingung kalau kita tidak mendekat ke Tuhan. Kita akan bingung terus. Ya, oke. Dan mari kita cek kesehatan rohani kita. Ya, oke. Next. Kita ini mau yang di kiri apa yang di kanan? Ya. Kita lagi semangat dan menyala-nyala dengan Tuhan. Apapun yang terjadi kita lihat keajaiban. Kita lihat begini, Tuhan tuh luar biasa loh. Tuhan itu tuh ajaib banget loh. Saya masih ngalamin terus sampai hari ini. Ya nanti saya cerita. Tapi apakah kita lagi kering? Orang sih tetap ke gereja, Bapak Ibu, tetap streaming. Tapi belum tentu dia semangat. Habis dia dengar streaming, habis dia dengar khotbah, dia bilang gini, itu kan orang lain. Itu kan kata pembicaranya, bukan buat saya. Nggak akan terjadi apa-apa. Kita mungkin nggak tinggalkan Tuhan. Tapi kalau kita terus biar itu kering, satu hari kita tinggalkan Tuhan. Mengerikan sekarang ini. Jadi orang yang hanya yang semangat dan memiliki cinta Tuhan, yang ada kekuatan, sebuah kekuatan ilahi yang akan memampukan dia jalan sekalipun mustahil. Ya, dan dia akan lihat janji-janji Tuhan digenapi. Bapak Ibu, saya cerita aja awalnya. Bulan Desember udah sangat banyak tugas saya. Mendadak Tuhan waktu itu mulai awal Desember, kami di Mahanaim harus pergi ke bangsa-bangsa dengan Batra semuanya. Harus pergi ke bangsa-bangsa. Wah, langsung kita bilang gini, waduh, orang lain aja bilang lagi COVID, lagi bingung. Kemarin kita ke provinsi, kita tembus tuh. Orang bilang nggak bisa ke provinsi, kita ke provinsi. Orang masih semuanya pakai masker, kita bilang gini, saya dari Jakarta, jangan takut ya. Saya sehat sempurna, boleh cek. Dan kita pulang sampai bolak-balik, saya ke Bali 2 kali, saya ke Kalimantan 2 kali, Kalimantan Barat 2 kali, saya ke Sumatera Utara, saya ke Sumatera Selatan. Nggak ada satupun yang ikut kelas saya, yang ikut dengerin khotbah saya sakit. Dan saya sehat sempurna. Terus, tahu-tahu Tuhan ngomong begini, saya ini pegang 5 negara Bapak Ibu. Dengan tim saya 5 negara. Tiba-tiba ada pesan Tuhan. Yang pegang Amerika harus berangkat sekarang sebelum akhir tahun. Dan harus perginya setelah tutup tahun Mahanaim. Mahanaim tutup tahun itu 21.
Berarti saya cuma waktunya singkat banget sebelum selesai Desember. Mendadak gak ada persiapan Bapak Ibu. Saya nyariin semua orang pemetaan, saya gak tahu. Akhirnya 3 hari sebelum berangkat saya beli tiket. Memutuskan saya harus turun di airport mana. Itu benar-benar sampai semua ketawa kayak ke Bali aja. 3 hari sebelumnya baru beli tiket. Terus kayak jalan-jalan mau kemana, perginya cuma 7 hari katanya gitu. Ya enggak, pokoknya Tuhan bilang. Tuhan tuh sampai ngomong spesifik sama anak saya. Tanggal 22 sampai 29 Desember. Udah 7 hari selesai. Saya masih tadinya gini. Tuhan, apa saya nemenin yang satu ya. Jadi saya 30 lah, 31 gitu. Saya pikir loh jauh-jauh saya pengen shopping. Habis pelayanan saya mau shopping. Kalau di luar sana di Amerika sering-sering salesnya besar. Tapi ternyata Tuhan gak boleh. Oke, saya berangkat. Bingung di New York. Waduh, penjagaannya ketat. Terus di Washington, di mana-mana. Kalau saya harus karantina Bapak Ibu 14 hari, 7 harinya mau kemana? Saya cuma punya waktu 7 hari. Kalau karantina 14 hari nggak mungkin. Saya bilang begini, Tuhan stopnya di mana? Banyak deh airport yang diajukan. Akhirnya saya bilang gini, Washington. Begitu kita sampai di Washington dengan doa. Kita tahu bahwa kalau kita semangat, kita ngerti kok Tuhan dengar doa. Dan Tuhan cuma sejauh doa. Saya bilang begini, oke, Washington, dalam nama Yesus, nggak ada yang tanya-tanya. Boro-boro karantina, nggak ada yang tanya. Yang kedua, Tuhan, aku ini memang suka dingin. Tapi gak suka kalau winter itu anginnya gak enak. Tolong kasih matahari, agak panas. Maaf ya Tuhan, ini buru-buru. Soalnya mendadak kan mesti berangkat. Bapak Ibu, saya katakan ya, kami berangkat gak ada masalah. Sama sekali gak dicek sampai di Washington. Gak ada, kalau di sini kan suka cek-cek suhu gitu ya, gak ada. Terus datang nggak ditanyain suratnya mana, sehat apa enggak sehat, nggak ada. Cuma ditanya gini, mau ngapain di sini? Saya bilang mau traveling. Saya nggak bisa bilang holiday, karena saya harus bertugas buat Tuhan. Kalau orang holiday itu nggak punya wewenang. Saya bilang saya mau traveling. Dia bingung lihat wajah saya. Dalam zaman begini mau traveling. Terus saya bilang gini, saya ingat Christmas sale. Ya seperti saya yang mau pergi shopping itu 1 hari ya. Saya bilang ini Christmas sale. Kata dia gini, Christmas sale kata dia gitu. Emang kamu bawa berapa duit katanya. Udah saya cuma mau ngomong apa nih. Terus akhirnya gini, ya udah berapa lama? Cuma 7 hari saya bilang. Ya udah pergi. Keluar, nggak ada ditanya apa-apa, nggak boro-boro karantina. Setelah itu yang ada yang jemput kami, dia bilang begini. Ajaib ya coach, hari ini bisa matahari keluar dan anget. Hehe, terima kasih sudah order. Saya mau katakan, saya nggak ngerti apa-apa berangkat itu. Mungkin pemetaan saya cuma ngerti 30%. Tapi sepanjang 7 hari kita lihat keajaiban. Ngelihat Tuhan tuh ajaib banget. Terus saya mau bilang Bapak Ibu, kalau nggak mata jasmani saya lihat sendiri, saya nggak tahu. Saya disuruh Tuhan dari Washington ke New York. Di New York ada yang namanya Corona Park. Begitu datang, Tuhan, saya bilang Tuhan mau ngapain? Tuhan bilang di sini marketnya rencana iblis. Market atau market? Market itu kalau kamu bangun gedung besar itu market. Dan di situ ada marketnya dari tahun 1936 sekian. Dan benar-benar ada rencana mereka di batu hitam, di karpet hitam. Dan itu benar-benar di profetiknya mengerikan. Kita mau bilang lagi kalau itu alamiah? Tidak. Itu dikasih Tuhan? Bukan. Itu pekerjaan manusia. Itu dengan rencana yang sangat detail. Kami kerjakan dengan ajaib banget. Ikut Tuhan tuh luar biasa kalau kita tuh menyala-nyala buat Tuhan. Dari Washington saya mau ke New York. New York beritanya nih kan sekarang berita medsos ya, hoaxnya ya. Waduh, katanya saljunya setebel apa gitu ya. Saya bilang ini Tuhan, kembali lagi minta di New York nggak dingin. Kalau dingin, bayangin ya, saya pernah pergi ke
ini Mount Fuji, Gunung Fuji yang di Jepang itu kan waktu winter, dinginnya luar biasa. Saya suruh patok, beku, begitu buka tangan ini nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu mau ngapa-ngapain juga, mau ngapa-ngapain bingung gitu. Jadi saya bilang gini, Tuhan kalau boleh enggak. Begitu kita mau berangkat pagi itu naik mobil ke New York, di Washington jadi 0 derajat. Kami masuk New Yorknya anget. Ajaib kan? Saya lagi bilang begini, ini namanya tiang awan dan tiang api mengikuti kita. Ya, nah jadi saya mau katakan, kalau kita semangat punya api nyala, ini ada kekuatan ilahi melewati sesuatu. Apapun sekalipun mustahil. Sampai saya pulang ke Indonesia baru tahu ada lockdown. Waktu saya di sana ada lockdown katanya. Lockdown tanggal 1 Januari. Semua orang banyak kan kayaknya peduli, memang peduli. Sampai ada yang nanyain saya dari travel, mau nggak di rutenya diganti gitu. Saya bilang enggak. Orang Tuhan yang suruh saya ke sini 7 hari pasti beres. Saya jalan nggak ditanyain kertas apapun. Kita lolos. Hari itu sampainya 31 pagi, 31 malam masih doa ceria. Saya mau katakan hari-hari ini Tuhan butuh kita ini bersemangat. Jangan sampai kita terbalikan ya. Sekarang kita mari cek kesehatan rohani kita. Ya, yang pertama ada 6 poin. Apakah kita ini lagi haus akan Tuhan? Ya, Mazmur 42 ayat 1 sampai 2. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bisakah aku boleh datang melihat Allah? Apakah kita ini punya haus? Kita sendiri yang mesti cek. Kita kadang-kadang baca firman tapi gak haus loh. Cuma baca karena rutinitas. Apalagi siapa yang ngikut tuh baca firman 10 pasal, 5 pasal. Kan ada grupnya kan, betul gak? Jadi bacanya nih kejar setoran. Baca. Kadang-kadang dibaca speed reading. Baca. Tadi lu baca apa? Apa ya? Gak tahu apa yang dibaca. Gak nyala. Jadi tanda-tandanya yang orang haus akan Tuhan. Yang pertama, selalu ingin mencari Tuhan. Ya, selalu rindu mencari Tuhan. Seperti orang mencari kekasihnya. Kalau kita nih lagi jatuh cinta sama kekasih kan pengen ketemu terus. Atau pengen telepon, pengen japri, pengen apa, betul gak? Apakah kita seperti itu? Saya buat diri saya kalau saya udah gak cari Tuhan itu bahaya. Setiap hari begitu saya ada waktu, saya akan cari Tuhan. Lewat apa? Saya pakai handphone pun, saya cari perkara-perkara Tuhan. Misalnya Tuhan bilang gini, cari tentang buah. Saya cari sampai wow luar biasa ya Tuhan gitu. Atau saya cari kesaksian orang lain yang benar-benar luar biasa ya. Atau pokoknya saya cari tentang Tuhan. Atau saya baca buku. Ya di kamar saya banyak baca buku. Atau saya nggak tahu deh. Saya nggak tahu benar-benar. Saya ini walaupun lewatin macam-macam ya Bapak Ibu. Saya tuh sampai tahun lalu awal tahun saya gini. Tuhan, aku gak bisa mendeskripsikan. Aku ini sangat happy. Aku gak tahu Tuhan. Bukannya dapat hadiah. Bukannya dapat yang gimana gitu. Tapi I'm very happy. Sampai satu hari ada orang streaming. Lihat saya lagi diibadahkan, saya tugas. Waktu itu saya keluarkan jubah saya yang sudah 5 tahun yang lalu. Saya udah lama gak pakai. Hari itu saya mau pakai deh, pakai rok nih, jubahnya rok. Terus dia lihat di streaming. Langsung besokannya dia japri saya. Rin, bikin roknya, bikin jubahnya di mana? Waduh, sudah kagak inget, sudah sangat lama. Sampai sebetulnya udah copot-copot, banyak yang udah copot-copot. Waktu saya mau pakai saya jahit lagi. Terus saya bilang saya nggak tahu. Saya dikasih orang yang pertama, yang kedua tidak tahu dia jahit di mana. Terus dia bilang gini, tapi kok kamu tuh happy banget, udah kelihatan banget.
Dari mana happy-nya saya nggak tahu ya. Orang hari itu saya lagi bertugas cukup tegang. Jadi saya lagi liatin handphone. Saya mesti cari apa gitu. Cari ayat dan segala macam. Dia bilang kamu tuh sangat happy banget. Rahasianya apa Rin? Saya cuma ingat. Hikmatnya langsung datang. Kuncinya cuma melekat sama Tuhan. Itu aja. Ya, karena the joy of the Lord is our strength. Sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita. Ya. Nah, yang pertama kita cari nggak? Rindu berdiskusi, mencari pendapat Tuhan sehingga kita mencari dari orang-orang yang kita cintai. Kita ketemu teman bukannya gosip tapi ngobrolin, Tuhan tuh gimana ya Tuhan? Aku dapat mimpi ini. Kita jadi selalu ngomongin Tuhan. Bukan yang terlalu rohani ilahi yang nggak ngomongin yang lain, enggak. Saya mah tetap nonton. Saya mah tetap ikutin. Tapi kesukaannya adalah nyari tentang Tuhan. Terus jadi rema yang jadi luar biasa. Yang kedua, apakah kita puas ketika kita bersentuhan dengan Tuhan? Nah, banyak orang bilang sentuhannya gimana Bu? Sentuhannya kita dapat sesuatu dari Tuhan. Hari itu, aduh Tuhan ngomong gini, kasih firman, ingat gak firman ini aku pernah bicara. Dan nanti engkau bicara ketemu orang ini, dan kamu dapat ini. Itu kan kayak gini, wow. Walaupun saya udah dengar suara Tuhan lama loh, tetap dengar suara Tuhan itu sangat bergairah. Ya, terus dikatakan seperti orang yang haus butuh air, orang yang haus akan Tuhan hanya bisa dipuaskan oleh kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Bayangin nggak Bapak Ibu, kalau puasa, siapa yang di sini kalau puasa minum kuat? Saya puasa makan lebih kuat daripada puasa minum. Puasa minum tuh kayak orang gini, sesek nafas. Aduh nggak bisa. Air kan gak ada ya, saya gak bisa. Saya lebih baik ya puasa makan. Saya ini panggilannya mempelai, tapi puasa Esternya gak pernah yang sampai berapa hari gitu yang kuat bener. Karena memang saya gak di situ dimintanya. Karena Tuhan bilang gini, kalau aku gak minum, saya itu gak bisa. Saya ngomong aja gak bisa Bapak Ibu. Saya ngomong gak ada tenaga. Karena kalau saya ngomong kan semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat itu butuh air, cairan. Kalau saya gak ada cairan saya gak bisa ngomong. Ini kering gitu loh. Ya, jadi kayak orang haus dengan air. Itu kita haus sama Tuhan tuh seperti itu. Kalau gak minum, kalau orang kan buru-buru cari minuman, betul gak? Begitu satu gelas, segernya, betul gak? Seperti itu. Kalau kita cari Tuhan. Ya, nah. Yang kedua, tadi yang haus gak ya kita sama Tuhan. Yang kedua, apakah kasih Tuhan memenuhi kita? Ya, Matius 5 ayat 44. Yuk baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya udah sampai situ. Tuhan kok ya suruh mengasihi, jangan mengasihi musuh dong. Tapi mengasihi teman-teman lah, orang-orang sekitar yang begitu luar biasa, yang sama-sama kita bisa happy. Kenapa mesti mengasihi musuh? Kasih yang sebenarnya itu teruji ketika kita bisa mengasihi orang yang menyebalkan kita. Kalau kita lihat orangnya, sebelnya luar biasa. Kalau kita bisa bilang kita mengasihi, kita bilang gak apa-apalah Tuhan, aku mengerti. Bapak Ibu, Tuhan kan juga bilang firman-Nya, kalau engkau mengasihi orang yang baik padamu, apa bedanya engkau dengan orang dunia, betul gak? Firman-Nya mengatakan gitu. Saya ini praktek loh, ada orang yang sakitin saya selalu. Nanti saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, gimana ya? Orang ini kenapa nyebelin ya Tuhan? Kesel banget Tuhan sama dia. Nanti Tuhan ngomong gini, coba kamu lihat hidupnya. Bandingin hidupnya sama hidupmu. Yang happy yang mana? Yang lihat penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya siapa? Aku sih Tuhan. Dia banyak yang nggak ngalamin. Kamu ngerti? Kasihani dia. Langsung saya gini, ya Tuhan ampuni. Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Terus saya mengasihi. Terus setiap jam 4 pagi saya ini menghadap Tuhan. Kalau saya menghadap Tuhan, kadang-kadang kan kita lagi menghadap, lagi mau berdoa, hati ini gak enak karena mendadak inget. Betul gak? Kadang-kadang inget, kesel gitu kan. Saya langsung gini, Tuhan aku gak mau menghadap kalau engkau tidak bersihkan hatiku. Percuma Tuhan.
Aku menghadap dengan bau yang amis. Saya langsung gini, Tuhan aku mengampuni. Aku mengampuni dan aku melupakan. Aku mengampuni dan aku melupakan. 5 menit, 10 menit. Saya bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Dan setelah selesai Bapak Ibu, saya itu gak inget-inget lagi. Udah gak kesel lagi. Ajaibnya tuh seperti itu. Jadi tiap hari bagaimana gak happy. Gak nyimpen-nyimpen perasaannya sebel. Betul gak? Kita harus selalu beresan. Jadi apakah kita tetap bisa mengasihi orang yang telah menyakiti kita? Apakah kita bisa mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang kita biasa lakukan untuk Tuhan ketika doa-doa kita tidak dijawab? Tuhan, sampai kapan Engkau mau jawab doaku? Ada nggak yang doa udah puluhan tahun? Ada nggak yang doa udah lama banget tidak dijawab? Apakah Engkau bisa tetap mengasihi Tuhan? Dan Kau tahu itu baik. Ketika kita ngalami sesuatu, apakah tetap kita bisa mengasihi Tuhan? Kalau kita tetap bisa, percaya Bapak Ibu, berkatnya melimpah. Semua sudah tahu cerita saya 9 tahun yang lalu. Rumah saya terbakar, anak saya terbakar. Itu yang paling puncaknya. Ketika saya tidak bertanya dan saya tetap mengasihi Tuhan. Hari ini saya lihat berkatnya melimpah sampai hari ini. Penyertaannya semuanya ajaib banget. Buat saya gini kadang-kadang, bagaimana saya gak happy ya, saya gak ngerjain apa-apa kayaknya. Tapi Tuhan itu terlalu real dan terlalu memanjakan, terlalu ngerti gitu. Itu yang ajaib. Tapi kita harus praktek mengasihi orang yang sekalipun tidak enak. Karena kalau kita mengasihi orang-orang yang enak, itu belum teruji. Ya. Lalu, apakah Anda gini ya, apakah Anda bisa mencintai orang-orang sekitar? Ada orang kan gini ya, gue cuek aja lah, gak ada urusan. Betul gak? Orang itu gak ada urusan sama aku juga, aku cuek. Tapi kadang-kadang ya Bapak Ibu, kita ini butuh sentuhan Tuhan. Kita juga sentuh orang, itu orang butuh gak? Butuh kadang-kadang, apa kabar? Gimana anaknya? Itu aja orang gini, lo kok inget ya? Kadang-kadang saya sengaja loh, kayak begini ya, kan banyak satpam tuh di mana ini ya. Kadang-kadang saya sengaja ingetin namanya. Nanti saya bilang gini, Pak Gunawan apa kabar? Si Bu Irin inget nama saya. Begitu, itu kan sebetulnya usaha, betul gak? Usaha. Dan itu menyenangkan orang lain. Kadang-kadang saya cuma begini loh, lagi hari ini saya mau japri saya, japri siapa ya Tuhan. Terus saya japri tuh lo gini, kok tahu sih aku lagi sedih banget. Ya mana takut tahu. Kenapa kamu sedih? Mulailah japri-japrian sedikit. Udah, ayo bangkit. Paling saya doain atau apa. Itu tuh menyenangkan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Karena kita lakukan tugas kita mengasihi orang-orang sekitar. Jangan gini, udah aku gak ada musuh, gak ada siapa-siapa. Ada orang kadang-kadang ya, gak ada musuh, gak ada sahabat, gak ada teman baik. Ya kelihatannya biasa-biasa aja. Tapi jadinya sebetulnya beku. Dia nggak sakit hati sama siapa-siapa, tapi juga nggak terlalu dekat dengan siapa-siapa. Jadi seperti orang kalau makanan nggak tawar, nggak pedes, nggak asin, nah nggak ada apa-apanya, biasa-biasa aja. Nah kita ini mesti belajar. Kenapa Tuhan suruh mengasihi supaya kita ini muncul ada geloranya. Ya, oke. Yang ketiga, apakah firman Tuhan menjadi panduan hidup kita? Mazmur 119 ayat 105. Yuk baca yuk. Mudah sekali cuma satu kalimat. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya ingat sekali firman ini. Kenapa? Waktu saya diproses lewat suami saya. Kalau saya lagi sedih, saya gak mau kasih lihat anak-anak. Saya masuk ke mobil saya nyanyi. Saya bilang firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sambil saya nangis, Tuhan bicara Tuhan lewat firman-Mu. Itu yang Kau bilang menjadi terang bagi jalanku. Tuhan please buat aku kuat. Aku butuh firman-Mu. Aku tuh butuh firman-Mu. Terus saya nyanyi terus sambil nangis, saya nyanyi terus. Dan gak ada yang tahu, udah saya selesai nangis sama Tuhan. Saya selesai, saya beres, anak saya gak ada yang tahu.
Makanya hari ini Bapak Ibu, anak saya sangat sehat jiwanya. Yang sudah pernah dengar Nancy Tejo. Dia, adiknya juga sehat-sehat aja. Kadang-kadang enggak, tapi udah pulang surga. Dia lebih happy lagi. Tapi mau saya katakan, saya nangis sama Tuhan. Firman-Nya itu benar-benar pelita nanti. Makanya dulu karena rumah sudah terbakar, jadi Alkitab pertama saya, itu cerita saya pertama jalan sama Tuhan, itu sudah jadi korban bakaran. Dulu saya bisa coret-coret dari Kejadian sampai Wahyu. Itu semua coret, nanti kata Tuhan dari sini pindah ke Yeremia, nanti pindah lagi kemana, wah coret ke sini. Itu udah kayak cerita. Cerita berjalan saya dengan Tuhan. Dan itu benar-benar firman. Benar-benar ya, jadi sesuatu. Jadi apakah kita tetap percaya ketika keadaan tidak terjadi seperti yang kita inginkan? Kalau kita baca firman, kita percaya kok. Sekalipun belum lihat, kita percaya. Karena dikatakan iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Iman adalah sesuatu yang kita belum lihat, tapi yang kita harapkan. Betul gak? Dan itu muncul ketika kita baca firman terus. Ya, yang selanjutnya adalah apakah kita menjadi pelaksana firman yang kuat sekalipun tidak enak dikerjakan, misalnya mengalah sekalipun benar. Kadang-kadang kesel kan, saya dituduh terus, mau pengen bicara aja, pengen nyaut. Tapi Tuhan bilang enggak. Buat orang itu sembuh, engkau diam. Saya berapa kali saya proses sama Tuhan, itu benar-benar mendatangkan sebuah, saya nggak tahu ya, saya kalau ceritain hidup saya sama Tuhan, saya ceritain Tuhan, itu sangat indah, sangat ajaib. Walaupun saya harus lewatin, saya kayak terseok-seok, tapi saya tuh bisa rasakan dia sangat dekat. Dia sangat dekat. Mau dia di kamar saya, mau dia di ruang doa saya, mau dia di ruang tamu saya, mau dia di ruang makan saya tinggal begini. Tuhan, ini gimana ya? Kemarin ke Amerika, sebetulnya saya deg-degan banget. Kalau saya salah, itu bahaya banget. Karena saya berperang mengalahkan antikris dan menghentikan karpet hitam untuk tidak terlalu banyak keluar. Ini nggak tahu banyak, tapi Tuhan itu ajaib. Ya. Yang selanjutnya, apakah Anda peka akan dosa? Orang lain pengennya peka sama suara Tuhan, betul gak? Tapi kalau cuma peka sama suara Tuhan, gak peka akan dosa, gak denger sama Tuhan, betul gak? Karena ikabot, betul gak? Kemuliaan Tuhan itu hilang kalau ada dosa. Kadang-kadang kita gak tahu. Makanya kita ini harus bilang Tuhan, aku butuh ada sebuah kepekaan akan dosa. Begitu kita salah, jangan kelamaan supaya gak dituntut iblis. Begitu kita tahu salah, kita minta ampun buru-buru, cepet, enak. Ya, jadi dosa akan membuat kita jauh dari Tuhan, dan cara menyesali dosa adalah akui dosanya. Kadang-kadang orang simpen semuanya sampai gak ada yang tahu. Ya, saya lebih baik saya ngaku, selain mengaku sama Tuhan, ngaku sama pemimpin, ngaku sama teman. Kalau saya memang salah. Ya, yang kedua, saya itu akan minta ampun, minta maaf, ya minta ampun dulu sama Tuhan. Terus yang selanjutnya adalah kerjakan pertobatan. Saya pernah cerita juga tahun lalu, awal-awal tahun lalu, apa tahun 2 tahun yang lalu ya. Saya ini pernah ditegur Tuhan, ya lewat pemimpin. Katanya begini, kamu itu loh imannya kayak Wasti katanya. Saya ini kan panggilan mempelai ya Bapak Ibu, pengennya kan jadi Esther. Kalau jadi Wasti itu habis. Kalau orang dibilang jadi Wasti pasti pingsan. Apalagi pemimpin yang ngomong, saya Wasti gitu ya. Saya ini belajar untuk tidak buru-buru bereaksi. Jadi segini, gawat ya aku ini Wasti gitu ya. Jadi setiap kali saya itu belajar ditegur siapapun, saya gak akan marah sama orang itu. Karena saya berurusan sama Tuhan dulu. Karena toh saya belajar dari Daud, kata Daud gini, biarin si Simei ituin dia terus, kalau Tuhan mau biarin aja. Jadi saya tanya Tuhan dulu. Terus saya masih diem gitu ya. Aduh, salahnya di mana ya Tuhan? Salahnya di mana kalau saya Wasti ini? Karena langsung itu namanya close the chapter. Tutup chapternya, udah gak bisa lagi ketemu raja, betul gak kalau Wasti? Terus besok pagi ada ibadah, doa. Saya bilang gini, saya datang dengan nangis. Saya bilang gini, Tuhan, aku minta ampun. Aku tahu imanku memalukan.
Aku ini gak seperti biasa imanku yang harusnya pegangan dengan Engkau. Aku ini kok jadi panik. Aku ini kok jadi takut. Imanku memalukan. Benar Tuhan. Kalau dia yang dikatakan aku ini kayak Wasti. Ampuni Tuhan, ampuni. Udah nangis. Terus saya bilang gini, tapi Tuhan, aku tahu banget Kau sangat sayang sama aku. Kau sangat mencintai aku. Dan kalau Engkau juga pengen aku jadi Esther lagi. Nah di situ Tuhan senyum-senyum. Karena Tuhan bilang ini bagus karena Engkau tahu Engkau sangat tahu aku sangat mencintaimu. Ya, itu kalau gini loh, kalau kita punya anak nih Bapak Ibu, anaknya selalu begini. Papa nggak pernah sayang sama aku, sayangnya sama kakak aja. Ngomong gitu terus, padahal kita udah sayang, kasih dia baju, kasih dia ini. Kesel nggak? Ya udah terserah kamu deh, betul nggak? Terserah kamu deh, mau disayang nggak disayang sama aja, ngomel aja kerjanya. Nah seperti itu jangan sampai Tuhan juga kesel. Ya, jadi kita ini harus akui dosa kita. Kalau kita salah ya salah, jangan berbantah-bantahan sama Tuhan. Kadang-kadang hari-hari ini, hati-hati Bapak Ibu, kami baru dapat doa. Ke depan ini, iblis akan sodorkan apa yang kita inginkan. Yang selama ini mungkin sadar gak sadar, kita sebetulnya mungkin jauh-jauh hari kita pengen apa. Nanti nanti iblis sodorkan sampai kita kejar itu. Misalnya nih, ada orang, siapa yang di sini sangat pengen kawin. Dia cinta Tuhan banget, padahal ada yang bilang, kemarin saya baru dapat kesaksian, ada yang bilang kalau dia itu tidak menikah. Tapi dia tidak saratinya dia mau menikah. Jadi kayak orang begini, pokoknya cari siapa aja yang mau, ya udah jadi. Hidupnya kacau. Itu kan keinginan yang ini, atau keinginan punya mobil. Nanti bisa disodorin sama iblis untuk cari bisnis, diajakin sama temen untuk dapat uang. Bisa disodorin. Ya, jadi ini hati-hati kalau ke depan. Ya, minta peka akan dosa. Yang kelima, apakah kita tetap percaya dengan janji-janji Tuhan? Bapak Ibu semua punya janji Tuhan? Ngerti ya? Apakah kita tetap percaya walaupun kita nggak lihat? Ya, Ibrani 11 ayat 1 tadi yang saya katakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang kita tidak lihat. Apakah kita tetap punya iman untuk janji-janji Tuhan? Kita tetap berdeklarasi percaya. Aku sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan itu semuanya indah pada waktunya. Aku percaya Tuhan kalau anakku akan bertobat. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau akan jadi gembalaku. Engkau akan jadi orang yang akan memimpin hidupku. Aku percaya Tuhan bahwa semua orang-orang yang hutang padaku yang tidak bayar, mereka akan diberkati. Dan aku percaya pada waktunya, aku tetap percaya, aku doakan orang itu dan orang itu akan bayar. Kayak seperti itu, tapi harus diperkatakan. Jangan gini, aduh setiap ketemu Tuhan, aduh Tuhan, orang itu belum bayar juga Tuhan. Gimana ya Tuhan? Loh, firman-Nya udah dibilangin, berkatakan. Tapi terus kita ngeyel sama Tuhan. Lama-lama Tuhan gini, ya sudahlah. Bukan Tuhan yang jelek ya, tapi maksudnya gini. Tuhan itu gak bisa menggenapin kita karena kita gak punya iman. Betul gak? Karena harus punya iman untuk sama-sama sama Tuhan, Tuhan genapi janjinya. Ya. Yang selanjutnya adalah, apakah kita masih melakukan semua yang kita kerjakan berdasarkan iman kita kepada Tuhan? Bapak Ibu, ada orang ngajainnya udah gak pakai iman. Udah rutinitas, jalanin aja. Itu dosa loh. Kalau kita nih, apalagi kalau kita misalnya mimpin, tapi gak beriman sama Tuhan. Itu gak boleh. Kita kerjain apa aja gak pakai iman, itu percuma. Pekerjaan apapun tanpa iman, percaya bahwa Tuhan itu bisa memberkati kita, itu percuma. Jadi makanya kenapa harus baca firman setiap hari. Harus bergaul dengan Tuhan dan kita akan lihat ajaib. Bapak Ibu siapapun yang punya penyakit, siapapun yang punya utang, siapa yang punya apa, saya anjurkan. Bangun pagi hari, bangun jam 4, paling maksimal jam 5. Sebelum matahari terbit, angkat tanganmu, terima mana dan berkat yang terbaik dari Tuhan. Ambil dari utara, selatan, barat, dan timur.
Setiap pagi yang saya kerjakan adalah SMA. Saya sapu bersih dulu semua spirit-spirit yang kotor di sekitar saya. Setelah saya bersihkan, saya aktifkan malaikat. Saya aktifkan semua sayap iman saya, sayap cinta, sayap apa. Apapun yang saya katakan, kan jadi. Apapun yang saya katakan dengan firman, dengan iman, itu akan jadi seperti yang dilakukan. Dia akan melakukan. Firman-Nya mengatakan, saya ngomongin dan habis itu saya jarah, saya bilang ini Tuhan, aku ambil semua karunia ilahi. Aku ambil karunia ketepatan, karunia membangkitkan orang mati, karunia macam-macam. Terus saya nih, Bapak Ibu sampai hari ini, saya bilang dari utara, selatan, barat dan timur, saya ambil biaya operasional buat Mahanaim. Untuk unit saya, untuk siapa? Hari ini kami terus nggak ada yang jadi PK-nya setengah. Nggak tahu datang dari mana. Kami lihat orang-orang susah, kami bagi-bagi sembako nggak habis-habis. Datang dari mana-mana. Saya ngomong sampai begini, ini saya ajarin ya. Sampai saya sebut nama rekening. Saya tuh bilang ya, sebut berapa jumlahnya, saya sebut masuk rekening Mahanaim berapa. Rekening Rumah Shalom berapa, rekening mana berapa, rekening saya berapa, saya tulis. Banknya mana, tulis. Tepat. Dan saya gak pernah kekurangan. Ya, itu namanya jalan dengan iman. Ya, lalu apakah kita masih melayani dengan passion? Nah, ada orang melayani ya gitu, bukan cuma dengan ada iman, nggak ada passion. Ya, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah. Ya, apakah kita ya masih melayani karena rutinitas atau dengan penuh cinta? Apakah kita masih mengasihi jiwa-jiwa, Bapak Ibu? Kalau kita punya passion, kita lihat jiwa-jiwa, itu hati kita ternyuh. Jangan sampai gini, oh ada tanah longsor ya, oh jauh dari saya. Ya sudah biarin aja. Itu udah gak ada kasih. Udah gak ada passion. Kalau kita gini, aduh kasihan banget ya. Aduh Tuhan, coba bayangin kalau saya di situ. Itu bagaimana ya Tuhan? Terus bagaimana kita bisa bantu? Ya kami lihat, pokoknya kami selalu ngirim orang. Dan itu ajaib banget. Walaupun orang bilang gini, enggak udah terpegang udah apa? Enggak apa-apa. Kami kirim orang STT, anak STT dan mana. Itu tetap doa itu penting banget buat orang, menghibur. Dan kalau kasih makanan, kalau sembako udah banyak dari pemerintah, kasih yang lain-lain yang nggak ada, misalnya baju dalam ya, terus buku atau apa gitu. Itu mereka butuh yang kecil-kecil gitu, sikat gigi dan segala macam ya. Jadi kalau kita udah nggak mengasihi jiwa-jiwa, kita ini nggak punya kasih. Ya, lalu lanjutnya, apakah kita masih ya taat melakukan perintah-perintah Tuhan? Masih deklarasi nggak? Atau begini, alah percuma lah deklarasi, orang nggak kelihatan kok. Nggak usah deh, baca firman mulai kurang, lama-lama hilang. Percaya Bapak Ibu, itu tipuan iblis. Begitu dia macam-macam, kalau saya doublein. Seperti kalau saya sakit nih dari kecil nih ya, kalau saya sakit berarti kan saya kekebalan tubuhnya lagi kurang, betul gak? Saya makan 2 kali porsi. Kan biasanya kalau sakit gak pengen makan, saya sengaja makan. Jadi kalau lagi kenapa-napa, yang rohani juga begitu, saya akan cari. Saya akan kejar, walaupun ngantuk saya kejar. Kejar baca. Itu yang akan membuat iblis minggir. Aduh susah lah dia, gak bisa diganggu. Ya, oke. Bagaimana tetap semangat dengan Tuhan? Ya, caranya adalah di dalam, yuk baca Roma 12 ayat 11. Kelihatan gak sih? Gak apa ya? Oke, yuk 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya pokoknya gini. Jangan gini. Orang saya lagi gak enak hati. Itu orang minta dilayanin. Ada, besok-besok deh, minggu depan. Jangan. Saya ingat hari itu ya, saya itu lagi bener-bener lagi bingung, perlu jawaban dari Tuhan. Saya lagi sedih. Mendadak gembala yang waktu itu gembala yang saya pergi ke gerejanya, dia hubungin saya. Sampai datang ke rumah. Ren, ini ada orang mau bunuh diri Ren. Kasusnya sama kamu, suaminya, masalah. Tolong kamu datang ya, ini alamatnya gak jauh dari rumahmu. Saya hari itu baru bisa nyetir Bapak Ibu. Gak punya supir.
Saya bilang, baik Pak, saya mau pergi. Terus saya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan aku ini lagi sebetulnya sedih, tapi aku mau datang melayani. Tuhan tolongin ya Tuhan. Kalau aku jangan sampai nanti lagi layani aku lebih sedih dari dia. Aku lebih nangis dari dia. Kan gak konyol ya Tuhan. Beri aku ketenangan, cool spirit ya. Waktu itu belum ngerti cool spirit. Pokoknya ketenangan. Terus saya bilang gini, tapi Tuhan saya lewat loh, ini udah mau maghrib. Janjinya jam 6. Berarti udah mau maghrib, gelap kan? Saya mau nyetir sendiri. Kalau saya udah lewatin satu putaran, nggak kelihatan Tuhan, saya pulang ya. Saya mau taat, tapi saya masih tawar menawar sama Tuhan. Kalau Tuhan mau ya, emang Tuhan itu bisa cari gara-gara. Saya ini udah jalan, udah mau sampai ujung tuh pintu gerbang keluar. Itu saya udah jalan, wah udah gak ketemu dah, kayak bilang gitu. Bisa mendadak, angka 5 rumah dia bisa kayak gede gini. Itu kok 5 warna, oh itu 5 warnanya kan merah ya. Dulu bisa mendadak ini, loh 5 ketemu dah. Saya bilang ketemulah 5. Saya gitu, udah saya tutup, saya kunci mobil, saya masuk. Ada anaknya, saya bilang begini, ada mamanya, ada. Ya saya mau ketemu ya, saya dapat dari bapak ini. Oke, saya masuk. Bapak ibu, saya di ruang tamunya kira-kira setengah jam 30 menit. Saya bilang gini, Tuhan ini orang gak keluar. Kata pendetanya sekalian sama mamanya yang menghalangi dia pergi ke gereja. Terus pokoknya udah deh, saya baca firman aja Tuhan. Pokoknya engkau yang suruh, yang malu kan Tuhan bukan aku. Dah, setengah jam keluar dia sama mamanya. Begitu dia keluar saya bingung nih, sekarang saya mau jawab apa nih. Saya gak bisa marah kan, orang saya mesti layanin. Terus saya lihat gini, oh wajahnya memang kayak suram banget gitu ya. Terus saya bilang gini, saya datang sini bukan pengen tahu urusanmu, tapi disuruh doain. Tapi sebelumnya saya mau katakan, saya mau tanya dulu ya, kalau lihat wajah saya kayaknya punya masalah gak? Dia lihat saya gini, masalah apa? Gitu. Terus saya bilang gini, puji Tuhan, saya lagi masalahnya 2 yang besar. Satu perkara perdata, yang satu bisa-bisa saya urusan keluarga saya. Saya bilang gitu. Terus gini, masa sih? Saya mulai cerita pendek aja, sikat pengen. Habis selesai saya bilang gini, udah ya saya selesai. Saya sudah cerita selesai. Nah sekarang tinggal kamu mau kayak saya nggak dengar suara Tuhan? Mau? Kamu sih terima Yesus ya? Terus mamanya juga, ya udah mau ya, terus kalian dua-duanya terima Yesus. Habis terima Yesus, udah ya, kamu mesti tanya Tuhan. Mulai hari ini kau akan dengar suara Tuhan kalau kau dengar firman, baca firman. Kalau kau butuh aku, nih saya nggak punya telepon di rumah. Waktu itu belum punya telepon. Nih telepon kantor ya, ya udah pulang. Begitu sampai rumah gini, kok saya kagak sedih ya? Itu awal-awal saya pelayanan. Saya nggak sedih ya, saya bilang gitu. Terus saya bilang begini, Tuhan sekarang jawabannya apa Tuhan? Ya sudah dah, Tuhan gak jawab, saya tidur. Besok baru dapat jawaban. Itu Tuhan. Ya, jadi kita tetap melayani, tetap menyala-nyala. Dan itu yang membuat saya sampai hari ini tetap menyala-nyala. Saya pernah gak datang sini berkeluh kesah. Saya pernah gak datang sini wajah saya jelek yang gak karu-karuan, kayak orang habis kehilangan apa gitu. Gak. Karena saya menyala-nyala dengan Tuhan. Ya. Lalu dikatakan, mengapa ada bahaya apa yang bakalan kita hadapi sampai firman Tuhan memerintahkan kita untuk menjaga hati. Karena dikatakan begini, karena jagalah hatimu, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari Amsal 4 ayat 2, 3. Bapak ibu kita mesti jaga hatinya bagaimana? Jangan dikit-dikit marah, jangan dikit-dikit kesel, jangan dikit-dikit pahit. Jangan dikit-dikit kecewa. Bapak ibu kalau yang suka pahit, suka sedih, saya kasih, ini udah dari dulu ilmunya. Pakai madu sedikit, tiap pagi makan madu itu. Tapi juga jangan cuma makan doang. Bilang gini, Tuhan ini madu biasa. Tapi madu ini akan memberi kemanisan di hatiku, di pikiranku, di telingaku. Aku dengar apapun tidak akan membuat aku marah, tidak akan membuat aku sedih, tidak akan membuat aku kecewa. Dan aku seperti Jonathan, aku akan lihat apapun dengan cara pandang Tuhan. Aku akan jalan bersama engkau. Saya itu udah jalanin, malah sebulan 3 minggu deh. Tuhan masih suruh saya pergi. Karena ada beberapa orang mimpi tentang saya. Kayak ada yang mau nyerang hati saya.
Tuhan bilang gini, minum madu pakai air panas setiap pagi. Karena katakan kau akan terima kekuatan dari aku, kesegaran dari aku, dan perjanjian anggur manis akan turun atasmu. Saya lakukan loh Bapak Ibu. Mau sibuk kayak apapun, saya tetap minum. Dan itu membuat saya tetap merasakan kemanisan Tuhan. Nah, karena bahaya kalau di hati ya, coba ya kita baca. Next. Nah, dikatakan hati adalah sumber dari segala keinginan dan keputusasaan. Jadi hati ini sumbernya, ya. Lalu dikatakan yang di bawah, yuk baca sama-sama. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ada orang bilang begini kan, dia memang mulutnya jahat, hatinya baik kok. Kira-kira firman mengatakan apa? Ada gak orang hatinya baik keluarnya jahat? Gak ada. Kalau hatinya baik keluarnya baik. Hatinya gembira keluarnya gembira. Hatinya pahit keluarnya rada pahit. Karena begitu hatinya ini, pikiran tuh kepengaruh, lihat cara pandangnya. Ya, jadi kita ini mesti tiap hari jangan biarkan. Ya, jangan biarkan hati ini dibuat kesel. Karena nih semua sibuk. Wah, virus di mana-mana, nanti ada virus baru lagi dan segala macam. Bapak Ibu, kalau hati kita gembira, percaya virusnya akan kena. Saya ini udah keliling kemana-mana, sampai New York, sampai Washington, sampai 34 provinsi saya udah keliling-keliling. Sehat sampai hari ini, sampai selamanya. Ya Bapak Ibu, jadi kita ini harus gembira. Ya, oke. Lalu supaya kita tahu nih ayatnya, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu, nggak ada orang yang bisa menjamin dirinya sangat kuat. Kamu mau tiap hari baca firman, kamu apa? Kamu tetap bisa kena. Kenapa? Karena si iblis ini nih, dia kan firmannya mengatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan kita nih si iblis, itu dia setiap hari kelilingin rumah kita, kelilingi sekitar kita, dia mau cari celah. Begitu kita bereaksi salah, itu celah. Dia akan keluar dengan suara. Dan kita pikir suara Tuhan. Ya? Dan dia bilang seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Dia akan telan orang dalam kemarahan, letih. Tinggalkan Tuhan. Hari-hari ini terlalu banyak. Sampai saya ditanya orang-orang, kenapa orang sepeka itu bisa tinggalkan? Saya bilang justru orang peka. Dia pikir dengar suara Tuhan. Tapi sebetulnya dia dengar suara yang lain. Karena hatinya tidak dijaga. Saya gak bisa jamin, diri saya aja saya gak bisa jamin. Saya cuma bilang Tuhan tolong ya aku. Biar aku ini lakukan firman. Aku bersuka cita terus. Pokoknya kalau Tuhan bilang gini, bersukacitalah. Maka aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Percayalah kepadaku. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap percaya, aku ngomongin itu. Bahwa Tuhan seperti Mazmur 37. Kalau kau percaya, aku akan memberikan apa yang kau ingin apa yang hatimu inginkan. Saya katakan. Jadi ingat ya, nggak ada yang bisa menjamin dirinya. Ya, lalu jebakan yang iblis coba cari nih, yang pertama ketakutan. Sebetulnya bukan virusnya yang mengerikan, takutnya itu loh. Begitu kita takut, ngedrop. Apalagi nih, makanya jangan buru-buru ke rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit, tidak boleh ketemu sama keluarga. Mendadak isolasi, itu langsung udah takut, betul gak? Apalagi yang gak pernah ke rumah sakit, udah kayak apa gitu. Terus di rumah sakit, kadang-kadang dinginnya udah kayak lebih dari lemari es. Itu teman saya yang bilang. Jadi kita nih jangan takut, kalau kita percaya tenang dulu. Percaya tenang dulu. Gak akan ada yang inin ya. Sebetulnya tadi saya mau kasih film. Tapi saya pikir-pikir filmnya tadi ketinggalan pertama. Yang kedua saya nggak tahu itu dalam MCV gitu.
Saya pikir kadang-kadang suka saya taruh di mana orangnya nggak bisa muncul kan. Saya mau bilang aja, ini ada film bagus banget tentang bapak dan anak. Dia ini tentang satu bapak ini dia harus menyelamatkan dunia. Dia pergi ke planet nih mana dia harus cari binatang ini nih katanya gitu ya. Terus dia pergi, dia tadinya nggak pernah bawa anaknya yang laki ini. Akhirnya dibawa karena bujukan istrinya. Dia bawa, ternyata dia bawa anak yang pertama kali ternyata crash. Pesawat jatuh. Buntut ekornya pesawat itu jauh ke sana dan semuanya mati kecuali dia sama anaknya. Tapi dia kejepit kakinya kejepit sama puing-puing ya. Dia nggak bisa keluar dan dia suruh anaknya dia cuma pakai walkie-talkie yang masih bisa hidup. Dia bilang kamu harus pergi ke ekornya pesawat karena di situ kayak ada oksigen ya. Baru kita bisa hidup. Gitu. Nah anaknya suruh pergi kan anaknya nggak ngerti apa-apa suruh pergi. Nah anaknya ini punya trauma sebetulnya dengan kakaknya atau adiknya saya ingat lupa. Dia adiknya ini kakaknya kalau salah. Kakaknya itu meninggal karena binatang ini namanya Ursa. Ya jadi ada trauma. Tapi dia bilang udah pokoknya kamu jalan. Aku pantau engkau. Jadi waktu anak ini jalan tiba-tiba dia dengar suara. Terus bapaknya bilang begini, dengerin aku. Bahaya itu, danger is real. Bahaya itu nyata kata dia. Tetap ada bahaya. Tapi fear is a choice. Takutan itu pilihanmu. Ya, dia bilang begitu. Terus dia bilang lagi gini. Takut itu tidak nyata. Rasa takut adalah produk dari apa? Pemikiran yang diciptakan kita. Coba nih ya, kalau kita nih ya suka kadang-kadang kan jalan ke tempat baru, ke toilet gelap. Sering-sering gini, ada kalau nggak ada setannya, aduh ada orang lewat nih. Kadang-kadang kita lewat aja takut nih, tasku mau diambil. Bener nggak? Kadang-kadang itu diciptakan sendiri bayangan. Ya, jadi kita takut. Takutnya itu bukan karena kita lihat, tapi karena kita memproduksi ketakutan, bayangan. Jadi dia bilang, bahaya itu nyata, akan tetapi takut itu pilihan. Dan Tuhan tidak pernah memberi ketakutan. Di Ayub dikatakan karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Semakin kita takut itu muncul. Iblis juga tahu kalau kita takut. Kelihatan wajahnya kelihatan takut. Nah iblis akan masuk. Suaranya makin mengerikan. Nih ya begini Bapak Ibu. Kita ini kan lihat syarat kalau COVID itu begini. Di mana-mana betul nggak? Di apotik, di stasiun kereta, di mana-mana betul nggak? Begitu kita baca-baca lama-lama gini. Hari ini aku nggak enak badan, jangan-jangan gue kena COVID. 1, 2, 3, kayaknya udah rada mirip-mirip nih. Aduh jangan-jangan aku COVID. Betul nggak sih? Itu paranoid. Itu memunculkan ketakutan. Apalagi dulu saya ingat banget. Pertama kali itu waktu mulai Wuhan tuh Maret 2020 itu ada di siapa yang pernah lihat di TV katanya kalau orang kena COVID langsung lagi berdiri jatuh mati. Saya bilang mengerikan banget nih penyakit ya, mengerikan banget. Itu ngeri kan? Terus saya ini pernah sakit Bapak Ibu. Bulan Maret atau bulan April, Maret kayaknya saya juga sakit. Saya ini kena paratipus. Paratipus nyerangnya juga kekebalan tubuh. Tapi saya paratipus, saya nggak sesek. Tapi kalau saya takut gini, aduh saya COVID ya. Mulai sesek lama-lama sesek beneran, betul nggak? Padahal sesek yang diciptakan loh. Saya cuma rasa saya panas 3 hari. Ya saya tidur aja. Cuma semua yang lihat saya aja gini, tumben nih ya, si Coach Irin gak pernah nih ya gak semangat. Biasanya disemangatin orang lain, dia cuma tidur. Ya orang panas, saya ingat saya pernah paratipes itu waktu SD. Jadi kemarin ini saya paratipes, bener-bener panasnya 3 hari. Saya makan kina, saya makan beberapa obat, sembuh tuh. Malah enak selesai sakit itu saya kurus. Saya bilang ini luar biasa nih saya bisa kurus. Ternyata gak lama. Saya makan lagi muncul deh. Saya bilang gini, tuh baju saya longgarnya luar biasa. Tapi gak apa-apa kok, sakit gak kenapa-napa kok. Saya cuma di rumah, istirahat.
Ya, kalau kena pun nggak masalah, itu cuma flu. Kemarin WHO juga bilang begitu. Cuma ini cuma flu, nggak lebih bahaya. Jadi jangan pernah takut. Nanti ada penyakit apapun, kita ini bukan cuma penyakit, banyak bencana kalau nggak kita tahan. Jangan begitu ada bencana bingung sendiri. Tanya Tuhan. Kemarin nih baru kesaksian. Ada orang yang sering datang ke tempat kami, dia bilang begini. Dia ini lagi di rumah, tiba-tiba Tuhan lagi doa sekarang, deklarasi, doa deklarasi. Dia tuh nggak tahu kalau angin puting beliung akan ada angin puting beliung. Ternyata angin puting beliung itu setelah dia selesai angin puting beliung, dia lihat tetangganya semua, aduh rumahnya kena semua kecuali rumah dia. Itu dikatakan kalau ada apapun, mari percaya sama Tuhan. Jangan jadi takut. Ya. Nah, yang kedua adalah ya, roh kendali pikiran, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertian dirimu sendiri. Apalagi banyak baca berita. Jadi takut sendiri, betul gak? Apa yang kita baca itu yang membuat kita takut apa tidak takut. Ya. Terus tidak, yang ketiga nih, hati-hati Bapak Ibu. Tidak bisa mendengar atau yang didengar noise, bukan voice. Bukan suara Tuhan tapi yang didengar kebisingan. Itu yang membuat kita jadi takut. Nah, kita tahu Raja Saul. Raja Saul itu dikatakan di 1 Samuel 18 ayat 7. Dia itu ketika Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud beraksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Rakyat cuma bilang, ya Saul itu cuma beribu-ribu. Tapi Daud beraksa-laksa. Langsung ketakutan, takut apa? Takut dia tersisihkan. Mendadak rencana jahat keluar karena ada suara-suara kamu harus habisi dia. Kalau enggak dia itu akan jadi bumerang. Betul enggak? Nah, ada suara-suara, akhirnya dia membuat Daud jadi apa? Jadi buronan. Sebaliknya kita tahu Daud. Daud ini dikejar-kejar. Dikejar-kejar gak tahu salahnya apa, dikejar-kejar. Betul enggak? Waktu dia di depan mata ada Saul. Itu semua dayang-dayangnya, semua triwira-triwiranya udah bilang nih, ini kesempatan, matiin aja. Dia daripada hidupmu lari di sini, ayo matiin aja. Dia bilang apa? Enggak, dia waras. Aku tidak akan menjamah orang yang diurapi. Itulah orang yang ngerti. Hati ini harus dijaga. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita luka, hati-hati. Yang pertama, ingat selalu ngampunin apapun kesalahannya. Yang kedua, lari ke Tuhan. Jangan lari ke konseling terlalu banyak kemana-mana, makin bingung Bapak Ibu. Semua orang punya pendapat. Yang ketiga, mengucap syukur. Itu kuasa mengucap syukur. Bilang, Tuhan, sekalipun aku tidak lihat jawaban, aku mengucap syukur. Karena aku percaya Engkau pasti tolong aku. Percaya kepada Tuhan, tetap bersuka cita. Ya tadi yang saya udah ceritain ya. Lalu tetap melekat dengan Tuhan. Terus mau baca firman, ingat Tuhan dan semuanya. Berlari daripada diam, tetap memainkan kecapi. Setiap orang punya kecapi. Ada orang kecapinya adalah kasih makan orang miskin. Ada orang adalah jengukin di rumah sakit. Betul gak? Ada orang adalah bersyafaat. Ada orang adalah dia memberikan uangnya untuk melayani yang lain. Dan macam-macam kecapi kita. Jangan stop dengan kecapi itu. Nah, mari kita tetap diberkati tapi tetap bertumbuh dan on fire. Dan saya mau kasih lihat cerita orang yang gembira. Next. Cerita orang yang penuh semangat dan punya api cinta. Kita pernah tahu Nick Vujicic, ya, pernah tahu ini orang Australia, ya. Saya ingat banget, dari dulu saya dengerin dia. Dia dulu lagi muda. Ya. Jadi dia lagi muda. Dia ini benar-benar begini, kalau di Australia orang pacaran itu di pantai, terus pegangan tangan. Dia bilang begini, kapan aku bisa punya pacar, aku mau gimana pegangin tangan orang, mana ada perempuan yang mau sama aku pacaran begini. Orang kita tahu kan ya, dia gak punya kaki, kakinya kayak bebek, gak punya tangan. Nah dia tapi menemukan keindahan dia, berdamai dengan dirinya sendiri. Ya kita lihat, ini kecilnya dia. Ya ini kecilnya dia. Oke, waktu itu dia ya up and down lah, sebentar dia senang happy, sebentar sampai dia terus mulai ketemu Tuhan dan dia mulai latih diri dia main selancar. Dia melatih, dia bilang dia punya keindahan, dia masih bisa main.
Ini kalau nggak usaha kan nggak mungkin ya. Dia berusaha loh, dia main selancar, lebih, wah sampai dia nguasain. Saya aja, kita aja yang sempurna nih belum tentu bisa, bener nggak? Ya itu mesti keseimbangan semuanya. Dan dia bilang begini, it's a lie to think you're not good enough. Adalah sebuah kebohongan kalau engkau pikir engkau tidak cukup baik. Dan dia bilang it's a lie to think you're not worth anything. Itu juga sebuah kebohongan kalau kamu merasa kamu tidak ada nilainya. Dia bilang begitu ya. Dan ternyata dia penuh semangat api cinta. Dia itu memberkati banyak orang dengan kesaksiannya. Muncullah seorang gadis sempurna. Bukan cuma cantik, nggak jelek loh. Malah indah, cantik banget, betul gak? Ini wanita sempurna, manis, cantik, mau menikah dengan dia. Dan next, dia punya anak sekarang 2. Anaknya sempurna, nggak ada cacatnya. Dan dia tetap jadi ayah yang sangat pede. Kita lanjut, dia bisa main sama anaknya. Dia bisa macam-macam. Dan hari ini dia jadi motivator yang luar biasa. Hari ini Nick adalah motivator yang mendunia, betul nggak? Bukan cuma di Australia, dia mendunia. Dan sekaligus dia penginjil. Dia rutin melakukan perjalanan untuk memotivasi banyak orang. Saya lihat ya kalau dia motivasi itu atau khotbah, dia di atas meja. Terus dia sering ke sekolah-sekolah. Semua anak-anak SMA itu nangis kalau dengerin dia. Karena mereka baru sadar gini, kita ini sering mengeluh. Padahal kita sempurna. Dia nggak sempurna, tapi dia bisa jadi berkat buat kita. Kita ini malu. Nanti udah selesai ya, si cewek-cewek ini gini, boleh nggak I hug you gitu ya, boleh nggak saya peluk kau gitu ya, dia gitu. Pokoknya seperti itu dan dia happy terus. Dia di rumah ya nggak pakai pembantu loh. Dia bisa ngerjain semuanya karena dia melatih diri dia. Karena dia punya api cinta dan dia trust God. Dia adalah motivator Kristen. Jadi saya mau katakan, mari kita memutuskan untuk selalu semangat dan punya api cinta Tuhan yang tidak akan pudar dalam keadaan apapun. Kita lewatin 2021 banyak yang gak menentu, betul gak? Kita ini gak tahu apa yang terjadi. Ya dengan banyak toko tertutup, begitu banyak bisnis yang seperti apa. Kita gak tahu. Tapi kalau kita percaya, Tuhan bisa datangkan kok. Saya selalu cerita, ada seseorang yang saya kenal. Dia itu ternyata dirumahkan dari tahun lalu, dirumahkan. Lama-lama sampai dari rumahkan akhirnya dipecat. Karena perusahaan tidak kuat lagi. Begitu dia dipecat dia gak sedih loh. Dia tetap pakai baju rapi. Dia ikutin aja, dia baca firman, dia lakukan apa, dia jalan. Satu hari dia ketemu di jalan, temu temennya SMP kalau nggak salah, teman SMP. Begitu ketemu temannya ngobrol-ngobrol, sekarang kamu ngapain? Temennya bilang, aku nih sibuknya luar biasa katanya. Kamu sekarang ngapain? Katanya. Ya beginilah kata dia, aku nih lagi gak ada kerjaan katanya gitu. Baru ini, wah kebetulan kata dia gitu. Udah deh bantuin aku ya. Kamu ngapain emang? Saya ini lagi mendatangkan APD, masker. Ya, itu kan lagi booming betul gak? Jadi dia bilang ini, udah aku butuh orang yang aku percaya. Kamu nih orang yang aku percaya katanya. Udah ikut aku. Ternyata gajinya jadi 3 kali lebih besar daripada kalau dia kerja yang kemarin. Sampai hari ini dia tetap kerja dan tetap diberkati Tuhan. Mari jangan biarkan apapun membuat api kita mati. Api kita tawar. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Jangan pernah marah sama Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita ucap syukur, bersuka cita. Saya bukan orang yang cuma teori ya Bapak Ibu. Saya ini orang yang praktek. Dan hari ini sejak saya ikut Tuhan tahun 90 sampai hari ini, saya melihat apapun saya boleh lewatin. Tapi api saya sangat nyala. Ya tadi saya bilang I'm so happy. Karena saya lewatin, benar saya lewatin lagi. Nanti saya ngomong so happy nih, nanti dia coba lagi ganggu saya. Saya bilang, minggir kamu. Saya tetap mau bilang bahwa I'm so happy. Saya gak pernah takut kalau saya punya Allah yang ajaib. Saya benar-benar, saya nggak bisa bohong. Bapak Ibu kalau saya itu benar-benar happy gitu. Saya mau kesini juga happy gitu. Saya emang nggak pusing gini. Saya tanya anak saya, mau ikut nggak?
Aduh mami nggak bisa nih, lagi banyak orang. Ya udah nggak apa-apa, pergi aja. Pergi di mobil saya nikmati gitu sama supir saya nikmati. Oh ya nanti saya ketemu lagi orang-orang, nanti saya kita ngobrol dan apa. Saya bilang gini, besok saya punya tugas, ya udah nggak apa-apa, tugas aja jalan ya gitu. Pokoknya tuh ya, saya tuh bisa santai banget sama Tuhan. Ya sudahlah, saya melihat soalnya keajaiban Tuhan ya. Itu dalam hidup saya nggak tahu deh. Kalau tanpa dia saya nggak bisa. Ini tugas udah banyak banget. Kalau dipikirin, aduh tugasnya banyak banget ya. Enggak, udah satu persatu kita jalankan, mari. Belum saya harus melayani ini, saya mesti begini. Tak apa-apa Tuhan. Kalau bersama Engkau saya akan lihat keajaiban. Mulai hari ini Bapak Ibu, kita tahu ke depan semakin mustahil, semakin kita akan lihat keajaiban. Kalau kita mau pegangan sama Tuhan. Saya berharap tidak ada yang di sini posisimu kering. Tapi sekalipun kau kering, ayo akui dengan Tuhan. Akui dengan Tuhan dan katakan, hari ini aku bertobat. Aku mau kembali. Sekalipun aku tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi aku mau tetap mengucap syukur dan bersukacita. Saya lihat kok semua yang disediakan. Mau di rumah, mau kebutuhan saya, mau apapun. Saya sungguh-sungguh lihat Allah kita itu so sweet. Sangat luar biasa. Sangat ajaib, sangat manis. Punya kekuatan ajaib. Apapun yang kita jalankan bersama dia, kita akan lihat kemenangan. Kita akan lihat, karena kita ditentukan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita ini penguasa, penerobos. Ya, Tuhan tidak akan pernah terlalu pagi atau terlalu lambat untuk menolong kita. Mari kita berdoa.